Halo Milan, selamat datang di channel Planet Milan. Buat kamu pendukung setia AC Milan, pastikan untuk tekan tombol subscribe-nya. Jangan lupa juga untuk nyalakan lonceng notifikasinya agar kamu selalu mendapatkan kabar terbaru seputar AC Milan dari channel kami. Forza Milan. AC Milan dikabarkan bersiap untuk melanjutkan kerjasamanya dengan Simon Kjær. Sebuah kontrak baru telah disiapkan manajemen klub kepada bek tengah asal Denmark tersebut. Sejak bergabung dengan Milan pada jendela transfer musim panas lalu, Simon Kjær dengan jiwa kepemimpinan dan pengalamannya telah memberikan dampak besar bagi tim. Ia bahkan dipercaya Pioli sebagai pemain utama di posisi bek tengah dan secara bergantian diduetkan dengan Romagnoli dan Fikayo Tomori. Kapten timnas Denmark berusia 32 tahun itu juga menjadi salah satu pemain penting dari keberhasilan Denmark lolos hingga ke fase semifinal di gelaran Euro beberapa waktu lalu. Oleh karena itu ada keyakinan penuh dari manajemen Milan bahwa sang pemain masih memiliki kemampuan untuk bermain di level tinggi setidaknya untuk beberapa musim ke depan. Calciomercato dalam laporan terbarunya mengungkapkan bahwa Milan sedang menyiapkan perpanjangan kontrak 2 tahun hingga 2024 untuk Kjær. Namun upah sang pemain akan sedikit mengalami penurunan dari 1,2 juta euro per musim yang diterimanya saat ini. Sang pemain dan agennya akan menyambut tawaran tersebut dan menggelar negosiasi lanjutan dengan manajemen klub usai liburan pasca Euro. AC Milan secara resmi melepas bek Primavera Nikos Mikelis untuk bergabung dengan Willem II dengan status pinjaman di mana klub Belanda tersebut memiliki opsi untuk mempermanenkan sang pemain. Bek berusia 20 tahun itu dikontrak Milan dari Asteras Tripolis pada musim 2019 lalu. Dan sejak saat itu ia menjadi andalan tim Primavera AC Milan. Bek bertinggi 1,92 meter itu memainkan hampir semua pertandingan tim Primavera musim lalu dan terpilih sebagai bek tengah kiri terbaik musim lalu. Selain Nikos, Milan juga mengkonfirmasi kepergian gelandang muda Alessandro Sala. Pemain berusia 20 tahun tersebut resmi dipinjamkan ke klub Serie C SC Renate. Sang gelandang tidak pernah tampil untuk tim Primavera musim lalu dan menghabiskan seluruh musim terakhir dengan status pinjaman, pertama di Cesena dan kemudian di Pro Sesto. Beberapa update terbaru telah muncul terkait transfer Brahim Diaz dari Real Madrid menuju AC Milan. Jurnalis Mario Cartellana dari Gol Espanya melaporkan bahwa Real Madrid dan AC Milan telah menyelesaikan rincian kesepakatan tersebut, di mana Brahim Diaz akan bergabung dengan Milan dengan status pinjaman selama 2 musim. Namun sumber tersebut mengungkapkan bahwa tidak ada opsi pembelian permanen dalam kesepakatan, sebab Real Madrid tidak pernah mempertimbangkan gagasan untuk kehilangan kendali terhadap pemain 21 tahun tersebut. AC Milan dikabarkan akan menutupi seluruh gaji Brahim Diaz karena ini adalah pinjaman berbayar, dan Milan akan membayarkan sekitar 3 juta euro untuk 2 musim peminjaman. Brahim Diaz juga telah meninggalkan kamp pelatihan Real Madrid dan akan segera tiba di Italia untuk menyelesaikan kepindahannya. Dan Milan juga sudah menyiapkan jersey nomor 10 untuknya. Gelandang muda asal Prancis Horan Bondo menjadi salah satu figur yang menjadi topik panas pemberitaan media dalam beberapa hari terakhir. Sering kabar yang menyebutkan bahwa Milan sedikit lagi menyelesaikan proses transfer pemain 17 tahun tersebut. Milan News melaporkan bahwa I Rossoneri telah mencapai kesepakatan kontrak berdurasi 3 tahun dengan Horan Bondo selama pembicaraan dengan agennya di Casa Milan hari Rabu kemarin. Kontrak tersebut bahkan bisa bertambah 2 tahun lagi saat Bondo berusia 18 tahun. Milan akan mengeluarkan biaya senilai 2 juta euro untuk menebus sang pemain dari AC Nancy. Laporan itu menambahkan bahwa manajemen Milan memiliki rencana untuk melibatkan sang pemain di tim utama selain di tim Primavera. Horan Bondo bahkan bisa dilibatkan di laga persahabatan pramusim Milan agar Stefano Pioli dan staf kepelatihannya bisa mendapatkan gambaran tentang seberapa siap sang pemain. Manajemen Rossoneri nampaknya terus tancap gas di bursa transfer. Menurut Milan News, AC Milan telah mencapai kesepakatan dengan AS Monaco senilai 4,2 juta euro untuk memboyong Fode Ballo-Touré ke San Siro. Akan ada bonus tambahan yang mencapai 500.000 euro yang akan dibayarkan Milan ke AS Monaco jika Milan lolos ke Liga Champions musim 2022-2023. Angka tersebut juga akan tergantung pada jumlah penampilan Ballo-Touré. Beberapa sumber menyebutkan bahwa Touré rencananya akan tiba di Italia pada hari Sabtu waktu setempat untuk menjalani tes medis. Bek kiri berkebangsaan Prancis tersebut nantinya akan diproyeksikan sebagai deputi Theo Hernandez. Olivier Giroud telah tiba di Milan hari Jumat kemarin untuk menjalani tes medis sebagai bagian untuk menyelesaikan kepindahannya ke AC Milan.
Dan seperti biasa, setelah proses tes medis selesai, sang pemain akan segera menandatangani kontraknya di Casa Milan. Berbagai sumber menyebutkan bahwa Giroud akan dikontrak selama 1 tahun dengan opsi perpanjangan 1 tahun. Dan beberapa informasi terkait nomor jersey yang akan dikenakan sang pemain juga sudah bermunculan di media. Striker asal Prancis itu terkonfirmasi telah memilih jersey nomor 9. Ini tentu saja menghadirkan tantangan tersendiri bagi Giroud, sebab nomor tersebut selalu diidentikan sebagai nomor keramat di AC Milan. Sebab setelah Filippo Inzaghi pensiun, praktis belum ada satupun pemain yang bersinar memakai nomor punggung tersebut. Dan kita tentu berharap Giroud bisa mengakhiri kutukan itu. Manajemen Rossoneri dikabarkan sedang mempertimbangkan gagasan untuk merekrut penyerang muda Uruguay Nicola Siri. Nama pemain 17 tahun itu meroket setelah memecahkan rekor yang pernah dibuat Diego Maradona dan Pele. Calcio Mercato melaporkan bahwa jajaran manajemen Milan terus berusaha mendatangkan talenta muda untuk memperkuat tim akademi mereka. Dan profil Nicola Siri telah menarik atensi manajemen Milan. Sumber itu mengungkapkan bahwa sang pemain juga sudah ditawarkan ke Milan. Rossoneri bahkan bisa mendapatkan sang pemain dengan harga yang relatif murah karena dibanderol di angka 1,5 juta euro termasuk bonus. Ditambah kemungkinan presentase penjualan kembali di masa depan untuk klubnya saat ini, Danubio. Striker 17 tahun itu juga sedang mengurus paspor Eropanya yang tentunya meningkatkan peluang bagi Milan untuk merekrutnya. Nicola Siri adalah produk asli Akademi Danubio, sebuah klub asal Uruguay yang melahirkan talenta-talenta berbakat seperti Alvaro Recoba, Ruben Sosa, Edinson Cavani, Christian Stuani hingga Diego Forlan. Nicola Siri melakukan debut profesionalnya pada September 2020 lalu melawan Boston River. Pada Maret 2021 ia mencetak hat-trick dalam kemenangan Liga 5-1 melawan tim yang sama, sekaligus mencatatkan namanya sebagai pemain termuda kedua dalam sejarah yang mencetak hat-trick dalam sepak bola profesional di belakang Trevor Francis. Ia juga menjadi pemain Amerika Selatan termuda yang mencetak hat-trick. Rekor ini sebelumnya pernah dipegang Diego Maradona pada tahun 1977 dan legenda Brasil Pele.